Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo adik-adikku, terima kasih ya sudah mengklik video ini dan tetap belajar bareng bersama Pingli. Oke, di video kali ini kakak mau bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Materi kelas 11 ya tentunya ya. Nah, bagi adik-adik yang baru join atau bahkan baru menemukan channel Pingli ya, silakan untuk subscribe channel Pingli, follow Instagram Pingli dan TikTok Pingli ya. Jangan lupa pula untuk selalu lihat kolom deskripsi. Siapa tahu ada info-info penting buat adik-adik semua. Oke, siap ya? Langsung saja nomor 1. Persamaan garis singgung lingkaran itu ya di titik singgung 1,2. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgungnya yang diketahui sebuah titik, yaitu titik singgungnya 1,2. Caranya gampang, kita harus uji dulu ya, kita harus uji dulu. Uji titik. Nah, uji titik. Siapa yang kita ujikan? Ya titik 1,2. Kita substitusikan saja ke persamaan lingkaran. Jadi X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi 1 kuadrat 1, ditambah 2 kuadrat 4, dikurangi 6, dikurangi 24, ditambah 25. Dan nanti hasilnya harus 0. Gitu ya. Oke, hasilnya harus 0. Kita jumlahkan ini 5. 5 tambah 25 itu 30. 30 dikurangi 30. 0 ya ini ya. Sama dengan 0. Oke, kalau sama dengan 0 berarti kita nanti langsung masuk ke PGS adik-adik. PGS, persamaan garis singgungnya ya. Menggunakan bagi adil. Nah, bagi adil. Nah, cara membagi adil bagaimana? Di sini kan ada X kuadrat ya. X kuadrat. X kuadrat itu artinya X dikali X. Nah, ditambah dengan Y kuadrat itu Y dikali Y, dikurangi 6 kali X itu artinya X ditambah X dibagi 2. Begitu pula dengan Y ya. Dikurangi 12 kali Y tambah Y dibagi 2, ditambah 25 sama dengan 0. Nah sekarang kita masukkan aja di sini Y1, X1, ini berarti Y1, X1. Nah, siapakah X1 dan Y1? Yaitu titiknya ini. Ini X1, Y1. Gitu ya. Titik singgungnya itu X1, Y1. Tinggal kita substitusikan aja. X1-nya itu 1, berarti X ditambah 2Y. Ini kita coret 6 bagi 2 kan 3. Ya, 3 kali X dikurangi 3X. Dikurangi dengan 3 kali 1, 3 ya. Dikurangi, ini kita coret. Ini dapatnya 6, berarti 6Y. Y-nya kita ganti 2, berarti dikurangi 12. Ditambah 25 sama dengan 0. Jadi di sini sedikit saya langsungkan ya. Sambil adik-adik nanti berpikir sendiri. Kok bisa sih dapat negatif 3? Kok bisa sih dapat negatif 12? Jadi jangan hanya menonton saja, tetapi mencoba. Oke, nah sekarang kita kumpulkan yuk yang ada X dengan X, variabel X dengan variabel X. X dikurangi 3X negatif 2X, dikurangi 4Y. Terus di sini negatif 15 plus 10 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi dengan negatif 2. Kita bagi dengan negatif 2, jadinya X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Itu loh kak, di atas kulkas itu loh kak. Diambil sendiri ya. Pelan-pelan. Awas. Iya. Bisa. Yakin bisa gitu loh. Bisa. Nah, nyabutnya pelan-pelan. Jangan pelan-pelan John. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis!
Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Oke, siap. Yuk, nomor 2 ya. Tadi sudah iklan. Itu silakan bagi guru-guru ya, bagi tenaga pengajar, silakan untuk langsung dibuka Play Store-nya. Diklik aja, dicari itu ya. Yuk, nomor 2. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 7 sama dengan 0 di titik yang berabsis 5. Oke, kita punya bentuk yang lain dari bentuk nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kan melalui sebuah titik. Tetapi kalau sekarang nomor 2, ini diketahui absisnya. Apa sih absis itu? Ingat ya, absis itu adalah X. Terus ordinat. Nah, ordinat itu adalah Y. Ingat-ingat ya. Absis itu X, ordinat itu Y. Berarti kita di sini punya X sama dengan 5. Berarti kita punya X sama dengan 5. Nah, kita kan belum punya titiknya. Cari berarti X-nya kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Nanti akan ketemu Y. Yuk kita substitusikan. X-nya kita ganti 5, berarti 25 ditambah Y kuadrat dikurangi 10 dikurangi 6Y dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat dikurangi 6Y kurangi 6Y, terus di sini dikurangi 17 ya. Dikurangi 17 ditambah dengan 25 itu berarti kita tambah dengan 8 ya, sama dengan 0. Oke, soalnya 25 dikurangi 17 itu kan 8 ya. Nah, nanti kemudian kita faktorkan. Sama dengan 0. Jadi ini Y. Jadi faktor dari positif 8. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya negatif 6. Yaitu negatif 2 dengan negatif 4. Yuk, Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Berarti titiknya itu adalah kita gabungkan. Absisnya tadi 5. 5,2 terus 5,4. Oke, seperti ini ya. Kita sudah punya titiknya. Nah, kita sudah punya titiknya. Tinggal kita masukkan ke bagi adil adik-adik. Nggak perlu nanti uji titik ya. Nggak perlu. Oke, kita titik yang pertama 5,2. Kita substitusikan ke lingkaran yuk. PGS-nya, PGS. Kita menggunakan bagi adil lagi. X kali X, ya. Ditambah Y kali Y. Dikurangi 2 kali X tambah X dibagi 2. Dikurangi 6 kali Y tambah Y bagi 2. Dikurangi 7 sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan dulu. Ini 2. Ini 6, ini dapatnya 3 ya. Oke, yuk kita menggunakan yang titik 5,2. Berarti nanti PGS-nya itu 5X ditambah 2Y dikurangi X dikurangi 5 dikurangi 3Y dikurangi 6 dikurangi 7 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 5X dikurangi X itu 4X. 2Y dikurangi 3Y negatif Y. Di sini negatif 5, negatif 6, negatif 7. Berarti negatif 18 sama dengan 0. Kita cek pada soal option. Oh, ternyata sudah ada ini jawabannya A. Kalau belum ada, silakan adik-adik coba nanti yang 5,4. Nanti adik-adik substitusikan ya. Silakan jawabannya komen di kolom komentar. Oke, seperti itu. Nanti coba biar nanti adik-adik bisa paham dengan sendirinya, tidak hanya menonton saja. Oke ya. Buat adik-adik yang pengen membeli atau persiapan UTBK ya, Kak Pingli punya buku rekomendasi untuk UTBK. Ya, silahkan nanti cek aja di toko kakak ya, di kolom deskripsi. Di situ ada tokonya. Nanti langsung diklik, langsung dibeli aja ya. Jadi persiapkan jauh-jauh hari. Oke, nomor 3.
Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0 dengan gradien 4 adalah, nah bentuknya beda lagi kan. Nah, memang di sini saya berikan 1 sampai 5 itu bentuk persamaan garis singgungnya beda-beda nanti ya. Soalnya. Jadi nanti adik-adik pahami, jangan di-skip ya videonya. Gradien itu adalah M. M-nya itu 4, gradiennya 4. Nah, sedangkan di sini kita sudah punya persamaan lingkaran. Jadi yang perlu kita cari adalah pusat. Nah, pusatnya berapa di sini? Pusatnya itu biasanya disimpulkan dengan P ya. Pusatnya 0,0 dan kita butuh jari-jari. Nah, jari-jari itu R. R sama dengan, tinggal kita pindah ruas. Ini negatif 64 pindah ke kanan kan jadinya 64. Berarti kan akar 64 itu 8 ya. Didapat dari sini akar 64. Oke, kita sudah punya pusat, sudah punya jari-jari, sudah punya gradien. Masuk PGS. PGS yang diketahui gradiennya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari persamaan garis singgung untuk diketahui gradiennya. Nah, jadi diingat-ingat ya. X1 Y1-nya itu adalah pusatnya. Pusatnya 0,0 berarti Y sama dengan gradiennya 4 dikali X. X min 0 kan langsung X gitu aja ya. Plus minus jari-jarinya adalah 8 dikali akar 1 tambah 4 kuadrat yaitu 16 ya. Langsung aja lah. Berarti Y sama dengan 4X plus minus 8 akar 17. Mana nih jawabannya? Oh, ini plus minus itu berarti ada dua jawaban, yaitu Y sama dengan 4X min 8 akar 17 atau Y sama dengan 4X plus 8 akar 17. Nanti tinggal kita cek saja pada optionnya. Ternyata jawabannya E. Gampang banget kan? Oke, langsung saja yuk. Next, nomor 4. Nomor 4. Persamaan garis lurus yang melalui pusat lingkaran ini dan sejajar dengan garis itu. Nah, oke. Persamaan garis singgung. Oke, berarti nanti persamaan garis lurus. Ini persamaan garis lurus, bukan persamaan garis singgung loh ya. Pertanyaannya jangan terjebak. Kita butuh pusat di sini. Hati-hati, ini bukan persamaan garis singgung, tapi persamaan garis lurus yang melalui pusat. Nah, misalkan saya gambarkan kayak gini. Ini ada lingkaran, terusnya ada pusat. Nah, terus garisnya itu ini, seret gini loh. Ya, dan sejajar sebuah garis. Itu maksudnya. Yang dimaksud soal itu kayak gini. Jadi dia nanti garisnya melalui titik pusatnya itu. Paham ya maksud saya? Jadi ini yang ditanyakan bukan persamaan garis singgungnya. Oke, nah cara mencari pusat yuk. Pusat. Cara mencari pusat jika diketahui persamaannya gampang banget. Nah, sekarang ini coba lihat. Di sini kan ada negatif 2X dikurangi 4Y kan. Langsung adik-adik bagi dengan negatif 2. Udah, nggak usah pikir panjang. Langsung dibagi dengan negatif 2 untuk koefisiennya. Berarti angkanya gitu loh. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 4 dibagi negatif 2, 2. Oke, berarti pusatnya itu 1,2. Gitu ya. Oke, saya mau menggunakan deping. Di sini. Karena yang ditanyakan adalah sebuah persamaan garis lurus yang sejajar. Sejajar itu nanti sama persis dengan garis yang diketahui soal, yaitu 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Gini loh ya. Itu sama persis. Cuma nanti harus melewati 1,2. Nah, yang perlu kita ganti itu yang mana? Yang jomblo
kita hapus. Nah, yang tidak punya pasangan kita pergunakan, kita hitung. Yang tidak punya pasangan kita hapus saja. Yang jomblo dihapus saja itu. Ya. Oke, kita tulis lagi 2Y kok 2Y sih? 2X dikurangi Y. Ini X1, ini Y1. Nah, X1, Y1 itu adalah pusat. Ini X1, Y1. Kita substitusikan aja langsung. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 2 kali 1, 2. Dikurangi 2, 0 ya. Oke, 2Y terus sih. 2X dikurangi Y sama dengan 0. Jawabannya adalah dadu. Gampang banget, kita tidak butuh gradien. Oke, lanjut. Sekarang persamaan garis yang melalui pusat lingkaran itu dan tegak lurus dengan ini. Dengan garis itu. Nah, perhatikan ya di sini adik-adik. Kita mau terjebak lagi. Yang ditanyakan adalah persamaan garis, bukan persamaan garis singgung. Yang melalui pusat lingkaran. Oke. Pusatnya, kita cari yuk pusatnya. Langsung saja kita bagi dengan negatif 2. Berarti negatif 8 bagi negatif 2 dapatnya 4. Negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Berarti pusatnya adalah 4,5. Itu untuk pusatnya. Nah, sekarang tegak lurus. Oke, tegak lurus. Saya di sini mau menggunakan deping lagi ya. Saya nulisnya 2X ditambah Y. Nah, jadi di sini yang jomblo langsung saya hapus. Nah, nanti adik-adik harus tukar posisi. Ini kan koefisiennya ya, tukar posisi. Nah, salah satu harus dikalikan dengan negatif 1. Nah, salah satu harus dikalikan dengan negatif 1. Boleh yang 2, boleh yang 1 di sini nanti. Gitu ya. Oke, kita tukar posisi berarti 1X. Di sini 2 kali negatif 1, negatif 2Y sama dengan X1 dikurangi 2Y1. Intinya kalau tegak lurus, tukar posisi saja koefisiennya. Yuk kita masukkan. X1-nya 4, Y1-nya 5, berarti negatif 10 ya. Jadi X dikurangi 2Y sama dengan negatif 6. Kalau kita pindah ruas, X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Jawabannya, loh kok nggak ada? Oh, ini bisa-bisa. Kita bagi dengan negatif 1. Ya Allah, berarti 2Y dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Jawabannya C. Gampang banget kan? Oke. Nah, di sini yang belum saya jelaskan itu persamaan garis singgung yang sejajar dan tegak lurus ya. Insya Allah nanti di pertemuan video berikutnya. Itu aja lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya sampai habis. Mulai dari soal nomor 1